Pria itu berkata dengan ketakutan, "Saya benar-benar tidak tahu. Sejak hari saya dapat mengingatnya, saya tahu bahwa saya ingin mendedikasikan segalanya untuk guru. Tapi saya benar-benar tidak tahu siapa guru itu, dan saya belum pernah melihatnya." Tama mengerutkan kening. "Siapa yang menyuruhmu untuk mendedikasikan segalanya untuk Tuan?" Pria itu buru-buru berkata, "Orang tuaku." "Orang tua?" Tama bertanya dengan dingin, "Peran apa yang dimainkan orang tuamu di organisasi ini?" Pria itu berkata, "Ayah saya, seperti saya, juga sudah mati. Dia meninggal dalam pertempuran yang mulia 30 tahun yang lalu. Adapun ibuku, dia adalah putri dari tentara lain yang mati, dan diberikan kepada ayahku oleh Tuan. Setelah ayahku meninggal, dia bunuh diri dengan meminum racun sesuai perintah guru." Tama ngeri saat mendengar ini. Kedengarannya seperti ini, struktur organisasi ini tampaknya telah melampaui imajinasinya. Jadi dia terus bertanya, "Ayahmu adalah orang mati, dan ibumu adalah putri orang mati lainnya. Apakah itu berarti bahwa semua anak laki-laki yang lahir dari orang mati dibangkitkan menjadi generasi berikutnya dari orang-orang mati sejak kecil? Dan seorang gadis yang lahir dari seorang prajurit akan menikah dengan prajurit lain yang mati dan terus membesarkan generasi berikutnya?" "Ya." Pria itu mengangguk dan berkata, "Ini adalah kasus dengan setiap orang yang mati. Mulai dari generasi pertama dan diturunkan hingga saat ini. Jika satu generasi adalah orang mati, generasi berikutnya adalah orang mati. Dan orang mati adalah orang mati. Bagi wanita, satu-satunya pilihan adalah menikahi pria yang sudah meninggal, memiliki anak untuk orang mati, dan bereproduksi. Jika dia ingin meninggalkan orang mati di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan hanya jika dia melakukan eksploitasi militer." Tama ketakutan. Dari perspektif reproduksi orang mati, dapat disimpulkan bahwa ini adalah organisasi misterius dengan sejarah panjang. Dan struktur organisasinya sangat ketat. Bahkan sangat ketat sehingga dapat mengolah orang mati dari generasi ke generasi. Selain itu, ayah orang ini tidak bisa menjadi generasi pertama dari orang mati, karena ibunya adalah putri orang mati lainnya. Artinya, baginya, dia setidaknya adalah generasi ketiga dari orang mati. Apa konsep 3 generasi? Dilihat dari usianya yang 30-an. Setiap generasi memiliki rentang waktu 20 tahun, dan rentang waktu dari 3 generasi ini melebihi setidaknya 70 tahun. Joshua di samping juga terkejut. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang organisasi misterius yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Tama bertanya, "Kamu generasi apa dari orang mati itu?" Pria itu berkata dalam keadaan kesurupan, "Aku adalah generasi ke-10 dari orang mati." Generasi ke-10. Tama mendengar suara yang mencengangkan. 10 generasi orang mati, mencakup lebih dari 200 tahun. Joshua di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan Renza, jika Anda melihatnya seperti ini, tidak perlu memeriksa wajah, DNA, dan sidik jari kelompok orang ini hari ini. Karena tidak mungkin untuk mengetahui siapa mereka." Pria itu juga berkata dengan senyum masam, "Benar-benar tidak perlu mencari tahu. Orang-orang yang mati adalah budak yang dibesarkan oleh organisasi. Mereka tidak akan pernah kawin campur dan tidak akan pernah melarikan diri, jadi bagi orang-orang kita, di dunia ini, tidak ada catatan di database nasional manapun, apalagi sidik jari, wajah, bahkan DNA sudah lama terkunci. Setelah 10 generasi reproduksi, DNA kita pada dasarnya tidak lagi berada di luar siapapun. Jika ada hubungan etnis, terus terang, kami adalah budak yang tidak ada yang tahu di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan kita hidup, tidak ada yang tahu kapan kita mati." Untuk pertama kalinya di hati Tama, dia merasakan ketegangan yang tak terlukiskan. Ketegangan ini bukan berasal dari rasa takut, tetapi dari rasa takut akan raksasa yang tidak dikenal. Keberadaan orang mati belaka telah menumbangkan pandangan dunianya. Tama tidak bisa membayangkan seberapa besar organisasi ini sebenarnya.
Segera, dia melihat ekspresi orang itu merosot. Dan dia tampaknya tidak sepenuhnya setia pada organisasi, jadi dia bertanya. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tampaknya memiliki banyak kritik tentang organisasi ini dan Tuan. Pria itu menjawab, saya berharap saya bisa membunuh semua orang di organisasi ini untuk membalaskan dendam ayah saya. Kakekku dan leluhurku dari 9 generasi sebelumnya. Berbicara tentang ini, dia tersenyum pahit lagi, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kami telah dibelenggu oleh organisasi sejak kami masih muda. Organisasi telah memberi kita kekuatan super, tetapi kekuatan itu juga merupakan bom yang tersembunyi di tubuh kita. Setiap 7 hari, kita harus minum obat yang menekan kekuatan itu. Tanpa narkoba, kita akan meledak dan mati, jadi kita tidak bisa melarikan diri, kita tidak berani melarikan diri. Dan kami tidak berani melawan, karena kehidupan setiap orang dikontrol secara ketat oleh organisasi. Bukan hanya aku, tapi juga istriku, dan kedua anakku. Tama mengangkat alisnya dan bertanya, kamu sudah punya anak? Ya. Pria itu mengangguk, alisnya jarang menunjukkan kehangatan, dan dia berkata, ketika orang mati itu berumur 20 tahun. Ini adalah usia persyaratan, aku akan menikahi seorang wanita yang cukup umur di antara keturunan laki-laki lain yang telah meninggal. Dan memperbanyak untuk orang mati. Istri saya juga putri dari orang yang sudah meninggal. Dia melahirkan 2 putra untukku, yang lebih tua berusia 13 tahun, dan yang lebih muda berusia 10 tahun. Tama bertanya lagi, lalu siapa yang akan menjaga kedua putramu? Pria itu berkata, dalam hidup, istri saya merawat mereka. Dan di lain waktu mereka dilatih oleh tentara yang lebih tua yang sudah mati. Setelah usia 6 tahun, mereka akan menjadi generasi orang mati berikutnya. Dan mulai melakukan tugas untuk organisasi. Jika mereka cukup beruntung untuk tidak mati pada usia 60 tahun, mereka bisa tinggal dan menjadi mentor anak muda. Tama bertanya, apakah orang-orang mati itu berpikir untuk melawan? Tentu saja. Pria itu berkata, setiap generasi orang mati ingin melawan. Tapi itu tidak masuk akal. Kami meninggalkan organisasi dan rentang hidup kami hanya 7 hari. Ada orang-orang yang tidak percaya pada kejahatan di masa lalu. Dan selalu merasa bahwa mereka dapat melawan kekuatan di tubuh mereka, tetapi tidak ada yang melakukannya. Pengecualian semuanya mati. Berbicara tentang ini, pria itu menambahkan, organisasi masih memiliki aturan ketat. Dengan satu orang membelot, seluruh keluarga duduk bersama, jika saya ingin melarikan diri. Jangan katakan apakah saya bisa hidup selama 7 hari, istri dan anak-anak saya akan dibunuh. Dibunuh tanpa berpikir 2 kali, jadi kita seperti budak, sepenuhnya terkendali, dan tidak punya kesempatan untuk melawan. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya Anda tahu tentang sejarah perbudakan, sudahkah Anda mempelajari ini? Ya. Pria itu mengangguk, kami memiliki banyak kursus untuk dipelajari ketika kami masih muda. Dan kami memiliki landasan budaya tertentu. Tama bertanya kepadanya, di mana Anda biasanya tinggal? Negara mana? Saya tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu. Sejak generasi kakekku yang sudah mati, kami telah tinggal di pangkalan bawah tanah. Pangkalannya terus berkembang setiap hari. Sekarang skalanya sebanding dengan kota bawah tanah kecil. Setiap kali tugas akan dikeluarkan, organisasi akan mengeluarkan daftar nama. Dan kemudian menyuntikkan narkoba ke semua orang di daftar, setelah injeksi narkoba. Kami tidak tahu apa-apa, dan ketika kami bangun lagi, kami sudah berada di tempat di mana kami akan melakukan tugas itu. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, seperti kali ini setelah kita menyuntikkan obat di bawah tanah. Kami bangun dan tiba di New York. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.